itu karena saya sudah menceknya intinya ya soal ijazah kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu. Saya tidak pernah minta maaf. Teknis, jadi saya kira Bu Eni pantas sebagai lawyer menjelaskan teknis kenapa di sana. Nah, kalau substansi dari saya. Dia mau tanyakan apa tadi? Terima kedatangan. Oh ya. Saya kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Hari ini acaranya. Hari ini saya mengantar Bang Egi bersama Bu Ani, istrinya dan anaknya Isbullah. Anaknya juga sebagai kuasa hukum yang melakukan permohonan RJ dan semua dilakukan oleh anaknya dan saya. Ini bentuk rasa kemanusiaan. Kita minta RJ ini untuk restoratif justice itu kita agar Bang Egi bisa dilepaskan sebagai tersangka. Alhamdulillah demi rasa kemanusiaan dia berobat ke Malaysia. Alhamdulillah hari ini berangkat karena SP3-nya sudah keluar, pencekalannya sudah selesai dan dari kejaksaan juga sudah mengizinkan. Ada 3 surat yang harus saya serahkan kepada Bang Egi pada sore hari ini. Artinya Udah soalnya sebelum dulu yang berupa teknis saja. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga salah satu tim kuasa hukum dari bapak saya, Pak Egi Sudarna. Pada prinsipnya proses yang kami tempuh ini sudah lama sebenarnya. Dan termasuk pada endingnya pertemuan terakhir kemarin tanggal 8 itu sudah dari 6 bulan atau kurang, kalau saya ingat ya 6 bulan yang lalu sudah ada banyak permintaan termasuk dari juga Bang Rasman satu, tapi nggak pernah ditanggapi. Nah, kemudian karena memang ini kondisi bapak ini kesehatannya juga masih terus dipantau pasca kemarin operasi penyakit kanker, maka dengan ikhtiarnya sendiri beliau ya akhirnya bisa kita dipertemukan lah. Tapi pada prinsipnya secara substansi dan penjelasannya mungkin Bang Egi sendiri sudah menjelaskan ya panjang lebar. Saya rasa nggak perlu lagi berpolemik seperti yang ada saat ini, dan teman-teman yang tetap masih berjuang ya kita doakan sama-sama terus agar dapat hasil yang terbaik lah dalam prosesnya. Dan kami juga mohon didoakan dalam konteks kesehatan Bang Egi agar proses pengobatannya berjalan lancar. Nah, selebihnya kami secara keluarga mengucapkan terima kasih lah kepada khususnya pihak kepolisian, kepada tim kuasa hukum, Pak Al-Katiri, Bu Eli, dan juga teman-teman yang lain, para aktivis juga semua yang tetap mendukung kami dalam konteks perjuangan ini. Tapi yang pasti dari sisi kemanusiaan saat ini Bang Egi memang prosesnya masih dalam pengobatan, jadi kami keluarga mohon didoakan yang sebaik-baiknya lah agar secepatnya bisa sembuh dan kembali beraktivitas normal seperti biasa. Mungkin secara garis besar itu nanti kalau ada yang kurang-kurang saya tambahkan lagi. Oke, Bang Egi. Saya hari ini baru ketemu dengan Bang Egi karena SP3 ini keluar jam 6 kemarin. Nah, jam 6 sore. Nah, ini saya serahkan kepada Bang Egi. Ini SP3 Abang. Ini pencabutan. Yang cabut tahu Udah. Ini sudah di apa? Sudah di imigrasi. Udah diurus semua. Ini dari kejaksaan juga memang. Iya. Nanti buat masuk lah mesti dilampir. Enggak ada protokoler yang ngurus abang di sini. Berarti ini yang pegang begini. Ya, abang. Kalau mau Iya pegang. boleh. Karena luar negeri ada di apa susah gitu. Oke, langsung saya. Bang Egi, Oke. terkait dengan Sebentar dulu, sebentar. Ya. Saudara-saudara, jadi itu suara resmi. Jangan ada ngaku-ngaku lagi seperti Rasman, ngaku-ngaku dia urus. Enggak, yang urus tuh Bu Eni. Itu harus diakui.
Jangan ngaku-ngaku lagi. Katanya pengakuan Apalagi abang. pendiri PTPW kagak ngapa. Jangan begitulah. Sok-sok merasa setara. Lu tuh dulu ngelamar ke aku minta tolong. Jangan begitu. Saya biasanya nggak bisa negur karena aku udah melampaui batas. Aku tegur, nggak boleh begitu. Kemudian saudara-saudara, poin penting ya dalam versi ini ada teori dua sisi kebaikan, sisi kejahatan. Terjadi perseteruan karena dalam konstruk ajaran Islam kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu baru kebatilan lenyap? Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Ya pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dia nggak setuju, nggak jadi, gitu betul teori. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begitu. Dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Tidak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog, dalam Islam itu tabayun, dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat 43-44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut, karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan itu dia ingat. Itu kan menarik, kejahatannya begitu dasar tapi dihadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras sampai dia bilang tidak sanggup. Nah, apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Ini logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Padahal ini kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu bertakwa, takwalah sampai kamu kematian menimpa kamu. Pertanyaannya, sampai kita mati dalam perspektif ini adalah konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima. Saya datang Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jokowi. Walaupun saya lebih tua, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan. Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya, sekarang mantan. Nah untuk itulah di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Igi datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu.
Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 4. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Enggak, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang dulu. Dia langsung reaksi. Sering ajudannya panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada masalah ijazah. Iya, dengan itu karena saya sudah mencek intinya ya, soal ijazah Kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Nanti saya nanti. Sabar ya. Kalau perlu. Tidak ada ya Pak ya, penolakan ya Pak ya? Izin ditelat. Nggak ada. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah dia. Terkait dengan ijazah itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak? Hah? Terkait dengan orang-orang yang kecewa. Udah, nanti sama saya. Oke, makasih. Nah, ini bisa nggak?